Assalamualaikum. Duha, silahkan ke depan untuk memimpin doa. Alhamdulillah teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Duha. Silakan kembali ke tempat. Oke, stand up please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa, Ekonomi. Good, smart, and excellent. Oke, sit down please. Oke, hari ini saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Saya akan membacakan nama-namanya dan kalian perhatikan baik-baik. Abdillah, Alfarid, Amelia, Armila, Astin, Aziza, Bernadetta, Chelsea, Denny, ada Denny? Tidak ada. Ejuna, Elias, Elda, Vicky, Fikri, Leoni, Jason, Christine, Marwan, Muhammad Raihan, Muhammad Sahri, Muhammad Duha, Muhammad Fahlul, Muhammad Yusuf, Nanda Dahniar, Nurul Dali, Nur Muzamila, Nur Hafifah, Rizkia, Rudolf, Septia, Titin, tidak ada. Victor, tidak ada juga. Zahrotus, oke. Nabila, tidak ada. Idrus, oke. Bagi yang belum pernah hadir, tolong nanti sampaikan ke teman-temannya untuk hadir di pertemuan berikutnya. Bisa? Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Ya, Amri, bagaimana? Tentang pertumbuhan ekonomi. Oke, kemajuan ekonomi. Ya. Ya, Siska, bagaimana? Kemajuan masyarakat. Dari Amri bilangnya tentang kemajuan ekonomi, sementara dari Siska adalah kemajuan masyarakat. Daripada kalian meraba-raba, mari kita simak video yang akan Ibu tampilkan. Tolong perhatikan dengan baik dan simak baik-baik. Kakak, silahkan putar videonya. Perhatikan, jangan toleh-toleh. Perhatikan. Di hari ini kami terhadapkan dengan situasi pandemi COVID. Insya Allah di tahun 2022 ini tentunya kami telah menyusun dan juga memprogramkan beberapa program-program strategis
sekali lagi sebagai bagian untuk mewujudkan visi misi pemerintah Kabupaten Papak, mewujudkan Kabupaten Papak yang ke depan sejahtera, nyaman, unggul dan mandiri yang akan sudah Papak tersebut. Di dalam program-program strategis di tahun 2022 ini, kami lebih mendorong terhadap urusan pendidikan dan itu menjadi fokus yang untuk kolaborasi untuk mendukung kebijakan membangun pariwisata dan ekonomi kreatif. Tentunya sektor ini menjadi sektor pendidikan dan salah satu program strategis untuk bagaimana bisa mempercepat pembangunan. Tentunya sektor ini menjadi sektor pendidikan dan salah satu program kemudahan komunitas, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan itu juga tokoh agama. Bapak Ibu saudara sekalian seluruh masyarakat yang saya cintai dan saya banggakan, di tahun 2022 ini kami itu akan melaksanakan beberapa program-program yang lain, yaitu meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk juga peningkatan dan optimisasi terhadap beberapa dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Papak. Sehingga ini semua kemudian diikuti dalam rangka bersama-sama kita membangun daerah. Sekali lagi tentunya Tanah Gua tidak bisa sendiri, tapi perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Tentunya pihak yang berperan dalam hal ini adalah masyarakat. Tidak bisa sendiri, tapi perlu mendapatkan. Oke, bagaimana videonya? Keren ya. Fak-fak sudah makin maju, jadi generasi fak-fak juga harus semangat untuk maju. Betul atau tidak? Tepuk tangan dulu dong. Oke, pada pembelajaran kali ini ya, kakak silahkan buka RPP-nya. Ya, ketujuan pembelajaran. Nah, pada pembelajaran kali ini saya menggunakan pendekatan saintifik, kemudian menggunakan metode diskusi, maka kalian tetap seperti biasa hari ini akan diskusi kembali. Kemudian saya menggunakan model project based learning. Apa project based learning? Anda tahu? Project based learning adalah berhubungan dengan proyek. Nah, proyek Anda apa hari ini? Proyek Anda hari ini adalah menyusun laporan. Dalam bentuk apa, Bu? Dalam bentuk makalah. Jadi, proyek Anda hari ini adalah menyusun laporan dalam bentuk makalah. Tentang apa, Bu? Tentang masalah-masalah dalam pertumbuhan ekonomi. Benar sekali, pertumbuhan ekonomi. Kok gitu, Bu? Iya, karena sesuai dengan tujuan kali ini. Tujuan kali ini peserta didik diminta untuk menganalisis masalah-masalah yang timbul dalam pertumbuhan ekonomi. Pastinya dalam kemajuan pertumbuhan ekonomi ada hambatan-hambatan yang timbul. Nah, nanti kalian akan menganalisis masalah apa saja yang timbul. Kemudian pokok-pokoknya, kakak turun naik lagi. Ya. Nah, pokok-pokok yang sudah kita lewati adalah ada pengertian, kemudian ada perbedaan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ada teori pembangunan ekonomi, kemudian ada rumus
menghitung pertumbuhan ekonomi. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi, GT sama dengan PDBT dikurang PDBT min 1 dibagi PDBT min 1 kali 100%. Tepuk tangan dulu. Keren ya, bisa ngapalin rumus sebanyak itu. Oke, terus yang kedua, saya mengambil kompetensi dasar dengan yang sama ya, masih sama dengan yang kemarin, yaitu menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Kemudian indikatornya ada 3.25, yaitu tentang menganalisis masalah-masalah dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini nanti kalian tidak cuma hanya menganalisis aja, tetapi nanti mencoba apa sih yang harus diupayakan untuk mengatasi masalah tersebut. Sampai sini paham? Saya tanya dulu, KKM yang harus kalian tuntaskan berapa? 72 ke 75, milih 72 atau 75? 75. Kenapa? Karena 75 lebih dari 72, pasti lebih bagus. Oke. Kemudian manfaat pembelajaran, kita akan mengetahui dari pusat pertumbuhan suatu wilayah, maka kita akan mengetahui perkembangan wilayah tersebut di bidang perekonomian. Jadi tanpa tanpa mengurangi pertumbuhan itu adalah cara untuk mengukur suatu wilayah itu perekonomiannya maju atau tidak. Sampai sini paham? Proyeknya apa? Membuat makalah. Oke, kalau gitu saya lanjut ke tahap berikutnya. Kemarin saya sudah mengirimkan materi atau video pembelajaran berupa aplikasi Capcut. Kemudian Amri juga sudah mengirimkan e-modul. Apakah kalian sudah belajar materi tersebut? Ya. Yakin? Oke, kalau sudah, nah dari video yang saya tampilkan, kota mana kita? Oke, saya ingin dari video yang ditampilkan, kemudian dari materi yang sudah saya kirimkan kalian pelajari, hari ini Anda akan menganalisis masalah-masalah apa sih yang timbul di kota Fakfak untuk meningkatkan pertumbuhan kota Fakfak. Ya kan? Kemudian saya sudah meminta Anda untuk berselancar di internet. Kira-kira sudah dapat atau belum? Yakin? Bentuknya apa? Sudah di print? Yang lain? Oke, kalau nanti sudah print berarti bisa ditunjukkan sama saya. Nanti kalau saya panggil ditunjukkan ya. Paham? Oke, berikutnya. Saya akan membagi ke dalam 5 kelompok. Nah, kelompok ini sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya. Akan saya tuliskan di depan ya. Nanti lihat siapa yang belum masuk dan siapa saja yang sudah masuk. Oke, saya tuliskan di sini. Kelompok Kelompok 1, Nanda Dahniar. Benar atau tidak? Nanda benar? Nanda ya. Nanda Dahniar ya. Oh iya betul, Nanda Dahniar. Jadinya Nahniar ya. Oke, Aziza. Saya singkat saja ya. Zahra. Zahra atau Zahro? Oke, kemudian Rudolf. Rudolf, P-nya pakai ya H ya. Oke, kelompok 2. Nanti yang belum terdaftar di nama silakan konfirmasi ya. Nulul, Astin, Hafifah.
Armila. Kelompok 3. Septia. Rizkia. Jason. Vicky. Kelompok 4. Amri. Abdillah. Yusuf. Siska. Dan Duha. Kelompok 5. Ejuna. Elda. Teresia. Oh, Chelsea ya. Kemudian Bernadetta. Oke, siapa yang belum masuk di kelompok? Banyak banget. Silakan tulis mau masuk di kelompok mana. Just up to you. Anda mau masuk di kelompok mana? Next. Silakan mau masuk kelompok mana? Ada lagi yang belum? Next, silakan masuk kelompok mana? Ternyata hari ini yang hadir lebih banyak ya. Ada lagi? Digeser, kelompok 1, kelompok 4, jangan kelompok 5, 6 terus. Kelompok 3, ya. Oke, sudah? Lebih enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 1, 3. Ada yang belum? Masuk yang kelompok berapa? Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 sudah? Karena Jason tidak ada ya? Ya, Jason sama Vicky tidak ada. Oke, berarti saya coret ya. Jason sama Vicky nggak ada. Mak, ternyata banyak ya? Oh, Teresia tidak ada. Baiklah. Oke, Teresia tidak ada ya? Nanti dicek. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, Anda sudah mendapatkan kelompok masing-masing, maka silahkan bergabung dengan kelompoknya. Bergabung di kelompok, dipersilakan. Dimulai dari sekarang. Biarkan lama, tidak apa-apa. Ya, satu meja boleh. Dijadikan satu meja, biar lebih mudah. Segi 4 boleh. Asal jangan triangle ya. Udah semuanya? Do you hear me please? Udah semuanya, udah belum? Oke, perhatikan untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Perhatikan dulu. Kakak Daniar silahkan buka LKPD-nya. Ya, bisa dilihat LKPD-nya?
Yes. Ah, turun ke bawah ada pertanyaan. Turun. Lanjut. Iya, sip. Pelan-pelan. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini ada lembar kerja atau yang sering kalian kenal dengan LKPD. Nah, nanti ini akan dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ. Kemudian kalian sesuaikan pertanyaan ini dengan data yang sudah Anda temukan. Kemarin saya sudah bilang untuk Anda mencari di rumah. Kira-kira kelompok 1 saya tanya dulu, dapat data apa? Ya. Ekosistem ya. Ekosistem bisnis ya. Oke, berarti ada agrobisnis ya di sini ya. Oke, agrobisnis. Oke, kemudian bisa shoot, Anda print atau bisa tampilkan printnya? Oke, thank you. Kelompok 2 dapat apa? Ya. Pelan-pelan. Profil kesejahteraan masyarakat ya. Oke. Kesejahteraan masyarakat. Oke, good. Kelompok 3, kelompok 2 sudah print atau belum? Silakan diperlihatkan. Oke. Selanjutnya, kelompok 3. Ya. Sabar. Tentang pendidikan. Baik. Di print? Silakan diperlihatkan. Oke, mantap. Kelompok 4. Kelompok 4 mana? Ya. Pencemaran sampah. Pencemaran? Wow. Pencemaran sampah ya sini. Pencemaran sampah. Bagus sekali. Print? Oke. Yang terakhir. Yang terakhir kelompok 5. Siapa? Oke. Apa? Hah? Oke, kependudukan. Oke, print? Oke. Oke, berarti bagus sekali ya bahwa di dalam pertumbuhan itu ada SDA, ada SDM, ada masyarakat, ada modal dan ada juga tentang politik. Berarti di sini yang belum dibahas adalah politik. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah profil-profil atau faktor-faktor yang kalian temukan di internet. Nah, nanti untuk mengerjakannya Anda sesuaikan dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian Anda sesuaikan dengan data yang sudah ada. Paham? Yakin paham? Oke, kalau begitu saya bagi terlebih dahulu. Silahkan. Titip untuk kelompok 5, permisi. Titip untuk kelompok dan juga. Oke, sudah dapat LKPD semua ya? Oke, kalau begitu kerja LKPD dimulai dari sekarang.
Konsentrasi. Konsentrasi itu konsentrasi. Sebesar 1.200 triliun. 1.200.000.000. Oh alah. Boleh 1.200.000. 1.200.000 itu kan. Pada tahun 2021 meningkat Mana? Oh iya triliun. Jadi gitu ya. Jadi Pak, nanti PDBT itu kamu kan PDBT minus satu itu 2020, terus PDBT itu 2020, jadi penghasilan dari itu kan satu kabupaten merupakan salah satu kabupaten Ya. dan pertanyaan kan di sini data atau informasi yang sudah dibuatlah analisis pertumbuhan ekonomi di Kota Fafak. Cuman di sini ada survei sosial ekonomi nasional. Jadi di sini kan 25,96. Terus hasilnya kan bagaimana dia nih? Nanti dipresentasikan itu batasannya dan mencoba karena ini kan data detailnya nanti dibaca presentasinya berapa, ininya berapa, kemudian apa sih pengaruhnya presentasi ini dalam yang kalian data yang kalian ini tadi tentang apa sih? Tentang Profil kesejahteraan masyarakat Kabupaten dari Fafak. nanti kalau misalnya ini kan berapa persen sih yang ada di dalam kalian data kalian, nah ini menyangkut masyarakat itu persennya berapa, kemudian apa ngaruhnya di dalam pertumbuhan itu sendiri gitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman, Anda sudah bisa jawab bahwa Anda dapat dari mana, sudah dari yang dikumpulkan, kemudian berapa persen, nah ini data pendukungnya kalian sudah bisa baca persenanya berapa, dan nanti pengaruhnya apa. Oh ini nanti ya presentasinya gitu belum? Ya, tahu ya. Oh iya. Terima kasih Bu. Baik.
Ada lagi? Oke, dikerjakan dengan baik. Pelajari baik-baik dan sesuaikan dengan pertanyaan dan data Anda. Kalau misalnya 1,4,350 dikurangi 1,300 dibagi 1,300 kali 100%. Coba itu nanti buat bonus. Tunggu dulu. Dia belum dapat nih. Udah dapat. Ini tidak di sini, tidak di sini. Apa? 14.000. 14.000. 1.400.000. 1.400.000. Oh, ini belum masuk. Kan 14.000. Kah, begini saja. Yang begini sudah. Pas toh? Pas toh? 250. Coba. Sudahkah? Habis ini saya panggil. Itu sudah berapa menit? Mana? Kasihkan saya. Nanti tinggal hitung toh. Kau yang mau maju toh, bonus toh. Kau mau maju bonus toh. Nanti kalau pas saya keliling baru kalian panggil saya boleh. Oh, saya boleh. Itu miliar saja. 1.400
14.350.000 miliar. Dikurangi 13.250 miliar. 14.350 miliar toh itu. Nah, miliar. Nah, dikurangi dibagi 13.000. sudah. Oke, nama yang saya panggil ya, nama yang saya panggil sebagai perwakilan kelompok silakan menghadap saya, kemudian bawa LKPD-nya. Nanti saya akan tanya kalian sampai di mana. Silakan ke depan ya. Saya mulai dari kelompok 1, silakan untuk perwakilan Nanda. Bagaimana untuk analisisnya? Sudah sampai di mana? Oke. Ada kesulitan? Di belakang. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya. Oke, kelompok 2, silakan perwakilannya. Aziza, Astin atau Nurul, silakan. Jadi isi. Dijawab. Anda paham? Dengan yang data yang Anda punya sudah paham? Paham. Oke, ini tentang kesejahteraan. Nanti tinggal dipresentasikan. Iya. Terima kasih. Oke, kelompok 3 selanjutnya silakan. Untuk perwakilan. Bagaimana? Apakah sudah bisa? Oke, dilanjutkan ya. Oke, untuk kelompok 4. Silakan ke depan sebagai perwakilan. Ya, nggak apa-apa. Kamu lebih suka numerasi ya daripada literasi ternyata. Tapi ini paham. Untuk pertanyaannya nanti. Bisa toh? Ya. Oke. Dilanjutkan ya. Perbanyak literasi, jangan numerasinya doang. Oke, kelompok 5. Baru sampai sini. Iya. Oke, 2, 3, berarti kurang nomor 5 dan 4. Iya, oke. Kalau begitu lanjutkan. Ada yang sulit? Oke, saya akan berkeliling ke kalian, cek yang tadi belum diselesaikan, silakan diselesaikan terlebih dahulu. Kalau ada kesulitan silakan angkat tangan, saya akan membantu kalian. Ada? Ambil bagaimana? Hitungannya, coba cek hitungannya. Yang mana ini? Iya. Hasilnya berapa? Loh, gimana? Dari data itu sudah lengkap semuanya. Itu tentang LKPD. Itu pertanyaan itu bisa atau tidak? Ya, sudah dikerjakan. Semuanya sudah dikerjakan. Nanti siap presentasi? Oke. Siapa yang perwakilan presentasi? Oke. Kelompok sini ada masalah? Ada, Ibu. Ada pertanyaan? Oke-oke aja sih. Oh, oke-oke aja. Bagus ya. Berarti bisa presentasi? Bisa, Ibu. Oke, mantap. Aman terkendali. Baiklah. Kelompok ini ada masalah? Ada pertanyaan? Tidak ada.
Tidak ada. Sudah siap untuk presentasi? Saya coba cek dulu ya. Oke, nanti tinggal dibaca. Ya. Nanti kalau presentasi tinggal dibaca. Bisa siap? Oke. Sebelah sini ada masalah? Can I help you? Mantap. Ya. Siapa yang maju? Lugdol. Ya. Pokoknya siapapun yang maju itulah perwakilannya ya. Iya. Baiklah. Jangan saling menyudutkan, tidak boleh. Ada masalah di sini? Tidak ada, Ibu. Oke. Kalau begitu anak-anak saya kasih waktu 10 menit lagi untuk menyelesaikan semuanya. Bisa? Baiklah. Saya tunggu 10 menit kemudian. Oke. Ada lagi? Lanjut yang kelima, pertumbuhan ekonomi akan mendorong pembangunan ekonomi. Maka faktor utama dalam pembangunan ekonomi berawal dari pertumbuhan ekonomi. 6. Kabupaten Fakfak memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama perkebunan dan perhutanan, kelautan dan perikanan, dan sektor strategis yang lain yang sedang dikembangkan adalah migas dan pertanian. Potensi sumber daya alam yang sangat besar ini seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka upaya yang harus dilakukan pemerintah harus meningkatkan peran UMKM dalam setiap sektor. Mantap ya. Peran UMKM berarti pemberdayaan masyarakat tentang penambahan per kapita. Ya. Oke. Mantap sekali. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya Ibu dari kelompok 5 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan agrobisnis? Agrobisnis. Baik, jawabannya saya terima. Agrobisnis disebut juga usaha niaga poni, merupakan bisnis berbasis pertanian atau bidang lain, atau bisa sektor hulu dan hilir. Intinya agrobisnis bekerja pada rantai sektor pangan. Paham? Agrobisnis bekerja pada sektor pangan. Jadi di sini agrobisnis itu bermula pada SDA, sumber daya. Oke. Terima kasih Kakak Udo, silahkan kembali. Tepuk tangan.
sambil dipahami untuk dipresentasikan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan jangan sampai tidak terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mewakili teman-teman saya. Di sini materi yang saya akan bawakan adalah tentang profil kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pampak, Papua Barat. Nomor 1, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pampak dilihat dari kesejahteraan masyarakat, sumber wacana. Ya, sumber wacananya bisa dilihat dengan lihat HTTP apa kakak tadi? HTTPS HPTTS Fakfak.Goid Kesejahteraan Sosial. Jadi nanti bisa dicek di emailnya HTTP Fakfak.Goid Internasional ya. Oke, perkembangan masyarakat sosial. Bisa? Bisa. Oke. Untuk nomor 2 dilihat dari posisi relatif, Kabupaten Pampak termasuk daerah yang memiliki tingkat presentasi kemiskinan yang cukup baik di Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2017, tingkat kemiskinan Kabupaten Pampak mencapai 25,96%, atau yang kelima dari 13 kabupaten dan 1 kota remaja. Yang nomor 3, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang bisa dinilai dari tingkat kemiskinan. Jika tingkat kemiskinan itu tinggi, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kesulitan dan pastinya menjadi sangat terlambat dan tidak sesuai dengan harapan. Yang nomor 4, Ya, boleh. Silakan ambil spidol. Yang lain perhatikan. Tolong dikoreksi apakah salah atau benar. pembangunan tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, maka semakin meningkat pula kemajuan pembangunan di daerah itu. Yang keenam, upaya yang harus pemerintah lakukan adalah membuat beberapa program seperti peningkatan infrastruktur di pedesaan, peningkatan sarana prasarana bagi keluarga miskin, dan peningkatan kualitas SDM. Oke, ada koreksi? Mungkin ada yang mau bertanya? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa Pampak masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan bagaimana menurut Anda? Baik, jawaban pertanyaan saya terima karena banyak infrastruktur di daerah pedesaan yang belum
direalisasi oleh pemerintah misalnya dalam bidang transportasi untuk membawa hasil panen dari desa ke kota. Ini merupakan salah satu contoh penghambat untuk masyarakat desa kesulitan atau mencari kebutuhan di kota. Otomatis bagi para penjual tidak mendapatkan pendapatan, pastinya kekurangan dalam segala hal. Oke. Sudah? Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu dong. Berarti kesejahteraan itu berhubungan dengan kemiskinan masyarakat. Dimana kalau kemiskinan masyarakat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Semakin miskin masyarakat, maka semakin terlambat juga pertumbuhan ekonomi. Bagus sekali. Kemudian lanjut di kelompok 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mewakili kelompok saya. Pendidikan di Kabupaten Papak masih banyak kecamatan yang belum memiliki sekolah pada tingkat SMA dan di beberapa kecamatan hanya memiliki 1 SMA, sehingga terkadang tidak ada alternatif bila calon peserta didik menumpuk di salah satu daerah. Berdasarkan letak geografis sekolah yang terkadang diinginkan oleh peserta didik yang menurutnya mempunyai fasilitas yang memadai sangat jauh jaraknya. Sementara untuk Kabupaten Papak sudah memiliki 9 sekolah dengan jumlah peserta didik yang sangat banyak. Akan tetapi tenaga pendidikan masih sangat kurang, sehingga kualitas pendidikan masih belum tercapai. Nomor 2, pertumbuhan ekonomi di kabupaten saat ini sudah sangat baik. Sudah banyak sekali untuk infrastruktur yang dibangun dari tahun ke tahun. Apalagi mulai dari kepemimpinan Presiden Jokowi meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah Papua, termasuk di kota Papak. Nomor 3, pembangunan ekonomi bukan dimulai dari barang, akan tetapi dimulai dari pembangunan yang harus manusianya. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor utama dalam pembangunan yang harus diawali dengan kemampuan sumber daya manusianya. Kualitas efektif sumber daya manusia melalui pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sangat banyak, tapi di kelompok kami lebih mengutamakan kualitas dari SDM, terutama tingkat pendidikan, di mana kami rasa pendidikan di Kota Papak masih sangat rendah, serta sarana prasarana juga kurang memadai. Nomor 4, Ibu bisa tunjuk Bapak? Boleh, silakan.
Nomor 5, tanpa komponen itu, sumber daya alam maupun SDM yang hanya akan menjadi sumber daya terpendam dan tetap hanya akan merupakan potensi belaka. Sumber daya manusia dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan merupakan bagian integral dan titik sentral pembangunan nasional. Nomor 6, perlu adanya kerjasama semua pihak dari pemerintah dan masyarakat di mana saling membutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada. Sebagai pemimpin kepala teknis dinas pendidikan yang nantinya terjun ke sekolah-sekolah dan memiliki suatu tuntunan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilihat dari hasil pendidikan yang mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah-sekolah pada kurun waktu tertentu. Yang 6, berupa suatu peningkatan dalam mengefektifkan koordinasi yang baik, pemantauan sarana, prasarana serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi intangible yaitu berupa suasana disiplin, keakraban, saling menghormati dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok 3 dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Saya ingin bertanya, Ibu. Ada yang bertanya, perhatikan. Menurut Anda bagaimana tingkat pendidikan di Kota Papua? Menurut kelompok 3, pendidikan Kota Papua memang semakin baik, akan tetapi secara keseluruhan belum memadai, masih banyak masyarakat yang belum melek guru. Bahkan ada juga yang sudah naik sekolah di SMA belum naik terbatas. Ini menjadi pusat perhatian terbesar bagi sekolah-sekolah dan juga masyarakat. Baik, terima kasih. Lihat ya, kelompok 3 membahas tentang pendidikan. Tepuk tangan dulu dong. Soal pendidikan, ada yang menggelitik dalam tadi dibacakan bahwa ada yang di tingkat SMA baca saja masih terbata-bata, termasuk yang barusan juga masih belum koreksi terbata-bata. Jadi bagi anak-anak yang masih belum bisa membaca dengan baik, itu adalah PR untuk sekolah-sekolah. Tapi dari kebanyakan yang tadi sudah dipaparkan, sedih sekali bahwa Papua hanya memiliki SMA beberapa doang, yang di kota hanya 9. Bayangkan dengan kalian punya. Saya tanya, di SMA 1 muridnya berapa? 1.500. Gurunya berapa? 62. Cukupkah untuk kalian? Tidak. Sangat tidak cukup. Jadi kalau begitu sebagai generasi muda, ayo bangun pendidikan. Kalau nanti jadi bupati, silahkan pendidikan diusahakan untuk lebih baik. Kemajuan siapa? Masyarakat Papua. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya dari kelompok 4 menginvestasikan hasil kerja kami tentang pencemaran sampah. Wow, sampah. Ingat itu, sampah. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi merupakan hal penting untuk mendukung kemajuan suatu pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi di Kota Papua belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih banyak hambatan. Yang kedua, berdasarkan data dari penjelajahan internet kami, peroleh pertumbuhan ekonomi di Kota Papua ini sudah mulai terlihat semakin membaik, sehingga pembangunan juga mulai ditingkatkan dan pastinya Papua mulai mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang kami dapat, faktor-faktor penghambat pertumbuhan ada banyak,
diantaranya rendahnya pendidikan, tingginya tingkat kemiskinan, tingginya tingkat korupsi, tingginya tingkat pengangguran, dan rendahnya kesehatan. Di sini kami akan tertarik untuk membahas rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, terutama pencemaran sampah yang membuat keindahan Kota Fakfak berkurang. Yang keempat, PDBT 2020 sebesar 1.200 triliun dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 1.350 triliun. Maka tentukan besarnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021. Rumusnya adalah R 2021 Yang lain perhatikan, silakan dikoreksi. sama dengan PDBT dikurang PDBT min 1 dibagi PDBT min 1. Kemudian dikali 100%. Kemudian PDBT sama dengan 1.350 triliun dikurang PDBT min 1 sama dengan 1.200 triliun. Satu juta 350 triliun dikurang 1.200 triliun sama dengan 150 juta. Kemudian dibagi 1.200 triliun. Kemudian dikali 100% sama dengan 1,25%. 1,25 atau 12,5. 12,5. Koreksi, tidak ada kata triliun di situ. Jadi bunyinya hanya 1.200.000 karena tidak ada satuan triliun. Oke, tidak apa-apa. Bagus, itu namanya ya. Oke, lanjut, silakan. Kemudian nomor 5, pertumbuhan ekonomi sangat semakin tinggi, laju pertumbuhan semakin tinggi pula kemajuan pembangunannya. Yang keenam, upaya yang harus dilakukan adalah pemerintah Kabupaten Fakfak dan Dinas Pekerjaan Umum agar melakukan perbaikan sistem teknik operasional dengan terlebih dahulu menyusun pedoman tentang sistem teknik operasional pengolahan sampah sehingga akan terjadi efektivitas dalam mengelola sampah di Kabupaten Fakfak. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak harus melakukan penambahan personal pengolahan sampah untuk meningkat kinerja pengelolaan sampah dengan meningkat kemampuan sejumlah petugas lapangan. Kemudian pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak belum merupakan prioritas. Dana yang dialokasikan untuk mengelola sampah masih kecil, sehingga ada prospek pengelolaan sampah untuk organik dan non organik memenuhi tuntutan masyarakat yang telah aktif membayar retribusi kebersihan. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Ya baik, dari kelompok 3 mau bertanya. Apa
apakah menurut Anda siswa-siswi di sekolah kita sudah sadar akan sampah dan juga kebersihan? Siswa-siswi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya, menurut kami untuk kesadaran kebersihan sebagian besar warga sekolah sudah bagus. Akan tetapi masih ada peserta didik yang membuang sampah sembarangan baik di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Ada tata tertibnya juga. Dan Ibu Humas Elizabeth Moses sering menekankan seharusnya kita melakukan rasa peduli agar sekolah kita bersih dan nyaman. Dan pastinya yang membuang sampah sembarangan akan mendapatkan hukuman. Terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Tepuk tangan dulu dong. Saya tertarik dengan sampahnya ya. Kalau bisa nanti coba diulik lagi tentang sampah. Nah, tadi sudah ditanyakan bahwa sampah itu sangat mengganggu keindahan kota Papua. Ya, kita tidak memungkiri bahwa kalau kita pergi ke kota atau mungkin ke tempat yang lain begitu banyak sampah. Jadi sebagai generasi muda, mari tertibkan membuang sampah di tempat sampah. Tadi juga sudah disinggung apakah siswa-siswi sudah mulai atau sudah sadar akan sampah. Memang saya lihat sudah banyak, tetapi masih ada yang belum. Jadi bagi kalian, seharusnya apa yang akan kalian lakukan? Menjaga sekolah dengan baik. Ibu Elizabeth Moses bilang apa? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Artinya bahwa kita harus lebih peduli biar sekolah kita nyaman dan bersih. Oke, berarti kelompok 4 tentang sampah. Lagi-lagi sampah dan sampah. Oke, next untuk kelompok 5 silahkan. Shalom, selamat sore. Kami dari kelompok saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kependudukan. Nomor 1, Papua merupakan daerah penghasil pala yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan sangat padat, terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Dari data BPS yang kami dapat masih dari Data mana, Bu? data BPS. BPS itu apa, Bu? Badan Statistik? Ya, Badan Statistik yang ada di Kota Papua. Oke, terus Yang kami dapat masih jumlah penduduk tahun 2017 dan belum ada data tersebut yang belum di-upload. Ya. Nomor 2, berdasarkan data di atas yang diperoleh, pembangunan ekonomi terdapat tempat dari pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan mendorong pembangunan daerah tersebut. 3, berdasarkan data di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu sumber daya manusia, teknologi, sumber modal, politik, sistem sosial masyarakat, penduduk, dan tenaga kerja. ketenaga. Kerja. Oke, lanjut. Yang ke Boleh silakan. Agak ke sini, paling bawah, Bu. Ya, boleh. Spidolnya ininya di
Oke, nomor 5, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan semakin maju pembangunan di daerah tersebut. Untuk Kota Papak, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya, akan tetapi pembangunan kesejahteraan masyarakat, contohnya pembangunan Bandara Suborno. 6, upaya yang akan dilakukan meningkatkan kualitas SDM, misalnya dengan meningkatkan pendidikan di seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kesehatan, misalnya program keluarga berencana untuk bisa mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Sekian dari hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompok 5? Silakan. Ini dari kelompok 5 yang bertanya. Apakah jumlah masih bertanya? Apakah jumlah penduduk daerah mempengaruhi tenaga kerja? Saya akan menjawab. Tentu saja jumlah penduduk mempengaruhi tenaga kerja. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula jumlah angkat kerja yang tersedia. Sekian dari kelompok kami. Shalom, selamat sore. Tepuk tangan dulu dong. Ini ada satu lagi ya. Lebih lagi tentang tenaga kerja. Padahal tenaga kerja itu belum disinggung. Tenaga kerja akan kita pelajari di bab 3 tentang tenaga kerjaan, tapi sudah disinggung. Memang kalau kaitannya dari tadi sudah ada ya, mulai dari ekonomi bisnis itu berhubungan dengan profil kesejahteraan, di mana kalau bisnisnya lancar, dapat cuannya banyak, maka kesejahteraan masyarakat juga akan semakin makmur. Kemudian kalau kesejahteraan masyarakat makmur, otomatis pendidikan juga terwujud dengan baik. Kenapa? Karena sarana prasarana pasti akan diwujudkan juga dengan baik. Masih berlanjut lagi, kemudian ke pencemaran sampah. Memang ini di luar, tetapi pencemaran sampah itu sangat mengganggu, di mana pencemaran sampah akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Dan lagi-lagi kita berhubungan dengan kependudukan. Satu yang lainnya faktornya saling mempengaruhi. Kependudukan tadi bilang bahwa pemerintah harusnya mengurangi laju pertumbuhan atau laju kependudukan. Kenapa? Kalau masyarakatnya banyak, kemudian pemerintah tidak bisa mencukupi kebutuhan, otomatis lagi-lagi balik ke sini. Terjadi masyarakat yang miskin. Jadi Pak Bu, kesimpulan pada pertumbuhan ini sangat-sangatlah fatal karena pertumbuhan mempengaruhi pembangunan. Ya, jadi pertumbuhan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan. Betul, semakin maju pertumbuhan, semakin maju pembangunan. Semakin maju masyarakat itu besar, tinggi, kemudian kesejahteraannya tinggi, juga kesejahteraan masyarakat akan terwujud dengan baik. Sampai di sini paham? Oke. Saya rasa Anda sudah sangat memahami ya tentang pertumbuhan. Nah, kali ini sebelum mengakhiri pembelajaran, mari coba kita lihat siapa yang bisa menyimpulkan. Saya Bu. Silakan, Abila berdiri. Kesimpulannya adalah pertumbuhan di setiap daerah berbeda-beda tergantung dari pendapatan penduduknya. Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula pertumbuhannya. Akan tetapi banyak faktor yang menghambat dan mendorongnya. Banyak faktor yang mendorongnya atau banyak faktor yang menghambat juga. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, sabar. Sebelum Anda pulang, koreksi di nomor 4 ya. Numerasinya sudah sangat bagus, tetapi saya tidak tahu apakah Anda nyontek atau tidak. Di sini perhatikan ada 2 rumus.
Rumus ini sebenarnya sama. Yang satu menggunakan L, yang satu menggunakan DD. Kalau L ini Anda biasanya menemukan di buku modul atau yang saya kirimkan melalui Caplut. Kemudian kalau yang ini yang GT itu biasanya kalau Anda berselancar lewat internet maka yang terdapat ini. Tetapi kesimpulannya dua rumus ini sama, bahwa PDBT tahun dasar dikurangi PDBT tahun sebelumnya, kemudian dikurangi atau dibagi pada tahun sebelumnya. Dan ingat ya, koreksi Bapak, untuk menuliskan 100% tidak boleh di bawah, harus lurus dengan rumus. Iya, kenapa? Karena nanti kalau di bawah itu akan sulit. Itu koreksi buat pemerhati. Saya akan membuat satu soal, ya. Satu soal saya tulis di sini. Yang bisa maju, yang bisa mengerjakan, saya tambah nilai bonus untuk Anda. Data suatu negara N, ya, sebesar PDBT tahun 2021 sebesar 14.350 M saja. Biar mudah, ini hanya sekedar ilustrasi. Kemudian PDBT atau PDB ya, pada tahun 2022 sebesar ini sebesar 13.250. Sorry, saya salah. Kemudian tahun 2022 itu adalah 14.350. Oke, 14.350 M. Ini saja begini, biar mudah. Hitunglah laju pertumbuhan. Silakan yang mau maju tambah bonus. Yang mau maju tambah bonus. Siapa yang mau maju? Hitung dulu. Pada tahun 2021 sebesar 13.250. Kemudian pada tahun 2022 14.350. Siapa yang mau maju? Dapat tambahan nilai. Ayo, balapan. Saya hitung sampai 5. A, B, C, nomor 1, 2, 2. Yakin? Ya. Silakan Apri. Iya, silakan. Ya pun di ujung sini nggak apa-apa. Atau di atas. Ya. Kelompok 2 nggak ada, kelompok 3 ada yang mau maju? Nggak ada. Berarti bonusnya untuk kelompok 4.
dibagi PDBT min 1 kali 100%. Ini berarti rumusnya sudah benar. Ingat, 14 350. Ada satuannya adalah M. Kemudian 13 250. Ada satuannya M. Kemudian di sini juga 13 250. Jangan lupa satuannya. Kalau kita lihat 14 350 dikurangi 13 250, berarti hasilnya adalah 1.100.000 ya. Kalau dibagi, coba cek nanti. Ini sepertinya ada sedikit kesalahan di bagian sini. Ya, coba nanti cek. Kemudian hasilnya ini juga dicek. Ingat, kalau hasilnya ada 2 digit seperti ini, 0, berarti ini dihilangkan. Hasilnya cukup 8,3. Ya, ini ada kesalahan di sini, coba nanti dikoreksi. Tapi untuk sampai saat ini saya rasa untuk numerasinya sudah sangat bagus. Tinggal ketelitian yang harus kalian pikirkan. Ingat ya, 0 itu berbeda. Jadi tepuk tangan dulu yang sudah berani. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, Yusuf silakan ke depan untuk memimpin doa. Oh ya, untuk proyeknya saya ulangi, Anda dikumpulkan pada tanggal 28 September. Ulangi, tanggal berapa? 28. Oke, karena ada 5 indikator yang kalian dapat, saya ingin kalian hanya menentukan 2 saja. Jadi nanti yang kelompok lain bukan tidak terpakai, tetapi kalian mengumpulkan makalah yang saya tentukan saja. Jadi nanti yang saya tentukan adalah pendapatan per kapita, peran UMKM, dan juga SAP. Jadi kalian membuat makalah 2 saja, yaitu tentang sampah dan juga peran UMKM. Bisa? Bisa. Dikumpulkan tanggal berapa? 28. Oke, mantap kalau gitu. Mari kita pulang. Sebelum pulang, Yusuf pimpin doa. Stand up, please. Oke, perhatikan ke depan, semuanya ke depan. Balik badan. Oke, thank you very much to join me. And bye-bye, see ya guys.